Akhirnya ketika suami dan istri yang melakukan perceraian, pasti si anak ini apalagi namanya kalau bukan korban gitu. Bahayakah seorang pasangan yang berumah tangga bertahan demi anak? Ada juga yang seperti itu Bu bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga di Berbagi Rasa episode kedua, masih bersama Bu Alma. Nah, materi kedua ini kita bakal membahas tentang broken home nih, karena mungkin di zaman era modern sekarang ini lagi hits banget Bu dan viral di mana-mana. Influencer membagikan bahwa single mom is not big problem kok kayak gitu, tapi ternyata mereka dari sisi orang tua, anak-anak mungkin tidak merasakan atau tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya bahwa sebenarnya bukan itu yang mereka inginkan mungkin ya. Nah, salah satu contohnya ini kita ambil Rachel V-nya Bu. Dia memperlihatkan bahwa dia sebagai independent woman, dia juga entrepreneur, dan dia tuh bisa menghidupkan dua anaknya tanpa ada seorang pasangan. Itu ternyata tidak masalah. Nah, menurut Ibu, tanggapan Ibu sendiri itu bagaimana sih Bu? Iya. Sebetulnya kalau ngomongin perpisahan orang tua pasti bukan sesuatu yang menyenangkan ya gitu, tapi kan itu pilihan karena mungkin ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa gitu ya, daripada memang nantinya dilanjutkan tapi tidak baik juga untuk keharmonisan keluarga, lebih baik pisah misalnya seperti itu. Ya bagus ketika dilakukan yang namanya co-parenting ya gitu. Kalau sekarang hitsnya co-parenting ya, ketika sudah pisah tapi sama-sama untuk terus mendidik anak gitu, membesarkan anak secara bersama-sama walaupun sudah berpisah. Ya ketika itu dijalankan dengan baik ya tentu akan lebih baik untuk anak, walaupun sebetulnya yang namanya dampak perceraian itu pasti akan selalu ada gitu. Apakah kita bisa bilang Bu bahwa anak ini adalah korban dari broken home? Iya, sebetulnya kalau dibilang sebagai korban, tentu sebagai orang tua juga tidak ingin mengorbankan anaknya sebetulnya gitu ya. Tapi mungkin karena yang namanya sebuah keluarga itu ada suami, istri, dan anak gitu. Akhirnya ketika suami dan istri yang melakukan perceraian, pasti si anak ini apalagi namanya kalau bukan korban gitu ya. Tapi tentu kalau misalnya dikatakan sebagai korban, rasanya kita juga berat untuk menganggap anak kita adalah korban gitu. Iya. Berarti kalau misalkan bukan korban, bahayakah seorang pasangan yang berumah tangga bertahan demi anak? Ada juga yang seperti itu Bu bahasanya. Iya, sebetulnya gini, hubungan orang tua, maksudnya hubungan suami istri dengan hubungan orang tua dan anak itu sebetulnya harusnya dipisahkan gitu ya. Karena walaupun memang dalam sebuah keluarga, tapi hubungan suami istri ini tentu tidak akan bisa dirasakan oleh anaknya gitu. Jadi ketika apakah harus bertahan demi anak, suami istri pun juga seseorang yang harus menyelamatkan dirinya gitu. Jadi ketika memang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa sudah dicoba berbagai cara tapi juga tidak bisa, ya untuk apa bertahan demi anak yang sebetulnya bertahan demi anak itu sudut pandang siapa? Belum tentu anak kita juga merasa nyaman ketika orang tuanya bertahan hanya untuk anaknya yang sebetulnya juga merugikan anak sebetulnya misalnya gitu. Jadi menurut saya ya ketika mau bertahan ya bertahannya dalam sudut pandang yang mana dan untuk siapa sebetulnya gitu. Bisa dikatakan juga bahwa sebaiknya sebelum mempunyai anak, sebelum menikah itu ada koordinasi antara dua pasangan dulu nih, kita sama-sama untuk berbicara dari sudut pandang yang sama, tujuan yang sama, bahwa nanti kalau sudah menikah menemukan masalah ini solusinya harusnya seperti ini ya. Jangan sampai ketika sudah punya anak terus kita bingung nih, wah kita udah nggak satu frekuensi, akhirnya anak yang harus dikorbankan gitu ya. Nah selanjutnya Bu, kalau misalkan dampak dari perceraian ini rata-rata anaknya bisa mengalami rasa kesepian, kurang kasih sayang, dan juga bahkan ke mental health-nya. Ini seperti apa sih Bu yang harus kita lakukan bahwa kita sudah berpisah sebagai orang tua tapi anak harus tetap merasakan kasih sayang yang sama gitu Bu? Iya, jadi tadi ya ketika kita melaksanakan co-parenting dengan baik, artinya kita sudah memisahkan masalah
antara kita dengan pasangan atau dengan mantan pasangan gitu ya, dengan masalah dengan anak gitu. Jadi ketika kita mau membesarkan anak walaupun kita sudah berpisah, kita fokus sama anak gitu. Jangan bawa-bawa masalah kita yang sudah lalu atau masalah kita dengan pasangan gitu. Kita harus memisahkan itu dulu. Karena kita harus fokus untuk membesarkan anak. Penuhi kasih sayangnya, keinginannya seperti apa gitu. Walaupun misalnya sudah ada hak asuh anak misalnya. Nah, kita harus bisa fleksibel dengan hal itu gitu. Jadi walaupun misalnya pada hak asuh anak ini harusnya ikut dengan ibunya misalnya dalam jangka waktu setiap hari apa misalnya sudah ada kesepakatan, misalnya di hari Senin sampai Kamis dengan ibunya, Jumat sampai Minggu dengan ayahnya misalnya. Tapi ketika si anak membutuhkan peran ayahnya di hari yang seharusnya dengan ibunya, ya kita harus bisa fleksibel gitu. Dan kemudian ketika anak membutuhkan kehadiran orang tua keduanya, ya sebisa mungkin lakukan itu gitu. Jadi kesampingkan dulu masalah, misalnya saya nggak mau ketemu lagi sama mantan pasangan, nggak bisa. Untuk urusan masalah interaksi kedua pasangan mungkin iya, tapi untuk urusan anak nggak bisa begitu gitu. Iya, karena fenomena influencer zaman sekarang ya tadi contohnya Rachel V-nya itu juga sebisa mungkin untuk anak itu selalu ada. Salah satu contohnya mungkin kemarin ulang tahun anak yang seharusnya dua-duanya ada, bahkan ini diusahakan sampai dibicarakan dan diposting di sosial media bahwa ya peran kedua, ya maksudnya kehadiran kedua orang tuanya ini sangat dibutuhkan oleh anaknya. Bahkan anaknya merasa bisa nggak sih kalau dua-duanya aja datang kayak gitu kan. Itu sebenarnya kita sebagai yang tidak ikut merasakan pun jadi harus merasakan kesedihannya ya, karena anaknya juga merasa gitu. Nah, kalau misalkan anak yang sudah merasa kesepian dan kurang kasih sayang akhirnya memiliki gangguan mental, ini tanda-tandanya seperti apa sih Bu dari anaknya? Misalnya anaknya sering melamun, kurang percaya diri, terus juga dia jadi menurun akademiknya misalnya gitu. Terus kemudian juga dia tidak ekspresif misalnya, sudah mulai gejala-gejala dia berbeda ya, ada sesuatu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu? Harus sudah lebih aware gitu, karena ketika orang tua berpisah pasti akan berbeda dengan orang tua yang tidak berpisah. Si anak pasti berbeda gitu. Nah, ketika si anak itu merasakan adanya yang berbeda itu, nah kita sebagai orang tua harus mengisi kehilangan itu gitu. Jadi jangan sampai ya tadi ketika anak ngurung dan lain sebagainya, kita harus lebih aware gitu. Nah, sama ini Bu, ada satu hal yang mungkin krusial ketika masa tahap awal orang tua memberitahu kepada anak bahwa ini kita sudah tidak bersama. Itu cara terbaiknya sepertinya apa ya, harus ngasih tahu ke anaknya? Betulnya sebisa mungkin kalau misalnya memang akan berpisah gitu ya, tapi kalau memang sudah fix mau berpisah, jangan sampai baru merasa kayaknya mau pisah deh terus udah ngomong sama anak, terus taunya balik lagi, anak akan bingung gitu. Jadi kalau misalnya sudah mau fix akan berpisah gitu, sebaiknya kita harus tahu dulu timing yang tepat gitu ya. Kita tahu anak kita sedang dalam kondisi seperti apa. Misalnya jangan sampai si anak nih lagi banyak tugas atau lagi bete sama temennya gitu, terus tiba-tiba kita ngomong enggak, tapi buat situasi anak lagi nyaman dulu gitu, terus kemudian kita ajak bicara gitu ya. Karena kita harus hati-hati berbicara karena ada bagian dari otak anak itu yang menyimpan luka gitu. Jadi dia menyimpan luka di bagian itu dan itu tidak akan hilang gitu. Nah, sebisa mungkin makanya kita harus cari situasi yang nyaman dulu supaya si otak anak lagi fresh nih gitu ya. Terus kita ajak bicara dan sebisa mungkin kita harus berbicara berdua dengan pasangan kita. Jadi orang tuanya lengkap, anaknya juga lengkap. Kalau anaknya lebih dari satu juga harus dikumpulin semuanya. Jadi ngobrol bareng-bareng. Jadi itu menghindari supaya netral, supaya tidak ada nanti satu sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi si anak harus tahu dari kedua belah pihak, harus tahu. Nah, kemudian juga jangan sampai kita menjelekkan pasangan di depan anak gitu. Jadi walaupun misalnya pasangan kita memang kesalahan ada di pasangan kita, anak nggak perlu tahu gitu. Karena bagaimanapun untuk anak, ayah dan ibunya adalah yang terbaik gitu. Jadi berikan itu, kemudian juga usahakan berbicara dengan bahasa-bahasa yang penuh kasih sayang sama anak gitu. Jadi kasih tahu bahwa misalnya walaupun kita sudah tidak serumah tapi akan terus
menyayangi dan terus mendidik, membesarkan anak bersama-sama gitu. Berarti apabila pasangan sedang mengalami hal yang dikatakanlah sulit, juga komunikasi yang tidak baik, sebisa mungkin seharusnya kita tidak menunjukkan kepada anak ya, di depan anak gitu ya. Karena itu bisa berdampak juga kepada anaknya yang oh ternyata orang tua saya tuh nggak baik-baik aja nih, tiap hari di rumah ribut terus, mungkin kayak gitu. Nah kalau misalkan anaknya memilih untuk akhirnya membenci keduanya karena kasus ini Bu, baiknya itu kita sebagai orang tua tetap berusaha untuk mendekati, bonding, atau seharusnya ya sudahlah gimana lagi misalkan gitu. Iya, gini sebetulnya ketika misalnya anak melihat orang tuanya berantem, misalnya melihat ada ketidakcocokan antara orang tuanya, ribut dan lain sebagainya, sebetulnya itu bukan tidak boleh gitu, karena bagaimanapun anak juga harus memahami bahwa di lingkungan luar konflik itu pasti akan terjadi gitu, dan dia pun akan mengalami konflik nanti di luar sana. Justru ketika semuanya tampak selalu baik-baik saja, anak tidak bisa survive nanti di kehidupan dia ke depan gitu. Jadi ketika ada konflik dan lain sebagainya, it's okay, nggak masalah. Anak tahu, anak melihat orang tua ribut, nggak masalah. Tapi anak juga harus diperlihatkan bagaimana penyelesaiannya, supaya anak bisa belajar, oh ketika ada masalah harus diselesaikan, dan penyelesaiannya seperti apa. Yang salah itu ketika orang tua ribut tapi terus kemudian mereka tiba-tiba biasa aja tanpa anak tahu itu baikannya gimana gitu, jadi kelihatannya ributnya terus gitu. Nah itu yang jadi miss di anak gitu. Nah tapi ketika misalnya terus pada akhirnya anak misalnya malah membenci kedua orang tuanya, itu mungkin karena ya tadi tidak ada penyelesaian yang dia tahu. Terus kemudian juga kalau sudah terlanjur seperti itu ya harusnya kita mengangkat anak kita, jangan sampai kita membiarkan ngelos, ya udahlah biarin aja, nggak bisa kayak gitu, karena dia mau lari kemana lagi kalau bukan ke orang tuanya. Jangan sampai si anak malah jadi salah jalan, dia mencari orang lain yang membuat nyaman, tapi kita nggak tahu orang lain itu siapa gitu. Jadi tetap kita orang tuanya mau misalnya si anak menolak dan lain sebagainya, ya bagaimanapun juga kita harus terus-menerus mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan anak gitu. Iya. Dan ini juga banyak ya di kalangan umur-umur anak yang sudah dewasa, yang sudah mengerti, bahkan mereka yang akhirnya memilih untuk tinggal sendiri aja, nggak mau bareng orang tuanya, terlalu pusing ngurusin orang tua dan segala macam, yang akhirnya orang tuanya yang terus-menerus merasa bersalah dan bisa jadi berdampak untuk kesehatan orang tua juga ya. Dan sebaiknya kalau misalkan kita nih memilih pasangan itu, kan kalau misalkan sekarang menikah ini ada yang namanya pranikah gitu Bu, materi pranikah dari KUA. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kita mengenali pasangan kita sebelum akhirnya menikah gitu Bu? Iya penting banget, karena ketika kita memilih pasangan hidup, artinya seumur hidup kita akan bersama gitu ya. Jadi kita harus tahu baik buruknya segala sesuatunya, walaupun di perjalanan nanti ya pasti akan ada muncul masalah yang dulu pacaran gak gini deh, dulu kesepakatannya gak gini deh, tapi ya namanya manusia gitu ya, namanya manusia pasti ada plus minusnya gitu. Tapi ya kita harus bersedia untuk menerima, karena ketika kita memilih pasangan artinya kita sudah bisa menerima, membuka ruang untuk menerima apapun kekurangannya dia, baik yang sudah kita tahu maupun yang akan kita tahu gitu. Jadi harus open mind dulu untuk terbuka menerima kekurangan. Kalau kelebihan semua orang pasti bisa menerima gitu ya. Tapi kekurangan ini yang harus kita siap atau enggak menerima kekurangan apa yang akan terjadi di depan gitu. Jadi sebetulnya komitmennya itu sama diri sendiri yang harus diperkuat gitu, komit untuk bersedia menerima gitu. Iya benar. Jadi penting untuk satu sama lain tahu karakteristik sebelum menikah, juga persiapan menuju kelahiran anak kali ya, membesarkan anak juga ini penting untuk mental kedua orang tua. Karena beberapa mungkin orang tua yang sebenarnya salah satu saja yang siap untuk ada anak, atau keduanya sudah siap, bahkan keduanya yang tidak siap tapi terlanjur punya anak, itu juga ada ya Bu ya. Dan akhirnya anak merasa jadi korban, dan memang sebenarnya anak adalah korban dari segala pertikaian yang harus membuat perpisahan kedua orang tuanya, karena anak akan bingung nanti akhirnya, ini gimana ya, ayahnya kok nggak pernah di rumah sekarang, ibunya tuh nggak pernah di rumah. Dan gimana caranya Bu, sebaiknya ketika salah satu dari orang tuanya ini memperkenalkan orang baru yang siap untuk melanjutkan kehidupan pasangannya gitu Bu? Sebetulnya gini, sebetulnya anak itu
merasa luka dan lain sebagainya itu karena salah satunya karena kurang penjelasannya gitu. Jadi dia kurang paham, tapi dia juga bingung harus bagaimana sih bertanya dengan kepada siapa supaya saya bisa jelas gitu dah. Karena dia sulit untuk mendapatkan penjelasan itu, akhirnya si luka itu semakin kuat gitu. Jadi sebaiknya ketika ada sesuatu apapun itu, terlebih nanti ketika ada orang baru gitu, kita harus bisa menjelaskan gitu dengan baik kepada anak gitu. Dan tentu ketika kita menjelaskan, kita harus tahu tadi suasana hati anak sedang seperti apa gitu. Dan kita harus bisa melihat, mengukur apakah anak sudah siap atau belum. Jangan sampai kita juga memaksakan anak belum siap dengan adanya orang baru, tapi kita memaksakan gitu. Jadi jangan sampai orang tua yang egois ya. Iya gitu. Berpikirnya mungkin biar anaknya punya ayah lagi, tapi bisa jadi anaknya sebenarnya belum siap ya. Iya, karena ya bagaimanapun sebencinya anak dengan ayah atau ibunya, tapi ketika dengan ayah kandung atau ibu kandung itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun gitu. Berarti sampai kapanpun walaupun sudah berpisah, peran kedua orang tua kandungnya itu tetap nomor satu seharusnya ya, sampai waktunya anak sudah siap untuk bersosialisasi yang tadi ya. Nah, pesan ibu nih untuk moms dan dad di luar ketika mungkin sedang mengalami fase sulit dan akhirnya bingung karena ada anak, atau dan segala macam, apa sih pesannya Bu? Jadi buat moms di luar sana gitu, coba yakinkan lagi gitu, apa sih yang sebenarnya akan saya lewati, langkah mana yang akan saya lakukan gitu. Tentu betul sekali bahwa anak menjadi hal yang utama untuk kita selamatkan gitu ya, tapi jangan lupa bahwa kesehatan mental kita sebagai ibu juga penting gitu, atau sebagai ayah juga penting gitu, karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang baik ketika diri kita belum baik. Jadi penuhi dulu kebutuhan diri kita, apakah diri kita menginginkan hidup yang seperti apa, baru ketika kita sudah penuh, sudah full kebahagiaannya, baru kita akan bisa memberikan kebahagiaan untuk anak gitu. Iya betul banget, dan terima kasih ya Bu Alma untuk pesan-pesan hari ini. Semoga untuk orang tua muda, pasangan muda di luar sana yang saat ini menuju punya anak atau sudah punya anak, bisa menjadi pelajaran berharga untuk kedepannya. Kita sebagai orang tua tetap harus memprioritaskan anak sampai anak dewasa gitu. Terima kasih Bu Alma, dan sampai jumpa kembali untuk teman-teman dan moms and dad di luar di Berbagi Rasa episode selanjutnya.